Wa qala Abu Darda, dan berkata Abu Darda, an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami laylah. Abu Darda berkata, ini sahabat Nabi. Abu Darda ini sahabat Nabi kita. Sungguh aku belajar satu masalah lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Nah, kita menuntut ilmu, mempelajari satu masalah, itu biasanya lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Wa qala ayuban, dan berkata pula Abu Darda, al-alim wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nas hamajun la khaira fihim. Bermula orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu itu bersekutu pada kebaikan. Bersekutu pada kebaikan. Dan sekalian manusia yang lainnya itu adalah kehinaan. Tidak ada kebaikan pada mereka. Makanya ya Nabi, kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Jadilah engkau orang yang berilmu. Orang alim. Kalau kada kawa jadi orang alim, ujar Nabi, au muta'allima, orang yang belajar. Orang yang belajar. Mau belajar ilmu kada kawa juga. Belajar ilmu itu perlu menulis, perlu mencatat, perlu ada kitab. Kada kawa juga. Mau kada kawa itu au mustami'ah, mendengar barang yang Nabi. Nah, jadi alim kada kawa, jadi muta'allim kada bisa, au mustami'an, atau mendengar. Mendengar. Walam takun ra wala takun ra. Jangan jadi orang yang nomor 4. Jangan jadi yang nomor 4. Nomor 4 ini apa? Alim kada, belajar kada, mendengar kada mau juga. Nah, kalau engkau di nomor 4 patahlik, maka engkau binasa. Engkau binasa. Jadi Nabi itu artinya menghendaki beliau, mengingini beliau, status kita itu jangan lepas pada 3 itu. Jadi orang alim, kada sanggup belajar, kada kawa juga mendengar. Jangan jadi nomor 4. Patahlik, maka engkau akan menjadi orang yang binasa. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilm afdalu minan nafilah. Belajar ilmu itu afdal daripada yang sunat-sunat. Belajar ilmu lebih banyak pahala daripada perkara yang sunat-sunat. Catatannya itu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, artinya. Wa qala Fathul Musili rahimahullah, alaysal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut? Qalu bala. Imam Fathul Musili berkata, adakah tidak orang yang sakit itu bila ditegah makanan, minuman dan obat dia mati? Mereka menjawab, benar. Orang ini garing, makan sudah kada mau lagi, diminumi kada mau juga, diberi obat kada mau juga, maka kada lawas lagi tuh, kada lawas lagi, itu bakal mati. Dimakani meluak, diminumi meluak, diimpus bangkak tangan. Bila ada bisi kuahnya itu buah bulik aja lagi. Semuaan sudah kada menerima. Itu sudah alamatul maut. Kalau masih mau makan aja, bakal hidup aja. Makan, minum obat mau. Nah, ujar Sidin, bila orang garing itu sudah kada mau makan, minum, kada mau diobati, bakal mati dah, kada lawas lagi.
Qala berkata beliau, kadzalikal qalbu idza muni'a anhu hikmata wal ilma thalathata ayyam yamut. Demikian pula hati. Nah, hati kita nih, apabila ditegah daripada hati itu ilmu selama 3 hari. 3 hari hati kita kada ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. 3 hari hati kita kada ada masuk ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. 3 hari hati kita kada ada masuk ilmu tentang bagaimana kematian. Bila 3 hari itu kada masuk ilmu-ilmu demikian, yamut, hati pun mati. Hati mati artinya. Walaqad sadaq, dan sungguh benar perkataan Imam Fathul Musili, fa inna ghidha'al qalbi, karena makanan hati itu al ilmu wal hikmah, ialah ilmu. Wa bihima, dengan keduanya itu hayatuhu, hidupnya hati. Kama anna ghidha'al jasad at-ta'am, sebagaimana makanan tubuh itu adalah makanan. Wa man faqadal ilma, barang siapa tidak mendapatkan ilmu, faqalbuhu marid, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazim, dan matinya pun pasti. Walakinnahu la yash'uru bih, tetapi dia tidak sadar dengan demikian. Idh hubbud dunya wa syughluh biha, karena kecintaannya kepada dunia, kesibukannya dengan dunia, abtala ihsasa, membatalkan akan perasaannya itu. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah min yaumi kashfil ghita, daripada hari yang dibuka Allah tutupan-tutupan. Fa innan nasa niyam, manusia itu sesungguhnya sedang tidur. Fa iza matu intabahu, bila mana mereka mati baru bangun artinya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi qabla an yurfa wa raf'uhu mautu ruwatih wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bit ta'allum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lazimilah dengan ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu itu wafatnya para ulama. Kita ini sudah merasa banyak ilmu yang diangkat. Sekarang ini sudah kada ada lagi orang-orang yang mengajar macam kitab talkhis umpamanya. Talkhis itu kitab balaghah nang ganal itu. Sudah kada mampunya lagi mengajar itu. 40-50 tahun telah lalu masih banyak ulama-ulama yang bisa mengajar kitab seperti itu. Sekarang sudah kada sanggup lagi kita mengajar. Ada yang mengajar, yang belajar kada mau juga. Pengalihan kitabnya. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu sudah diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama-ulama yang pandai. Kita sudah kehilangan ulama-ulama yang ahli qiraat 7. Masih banyak ulama yang bisa qiraat 7, membaca Al-Quran dengan 7 cara bacaan. Sekarang tajwidnya aja lapah membaca, apalagi qiraat 7-nya. Nah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit ilmu itu diangkat oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Penerusnya ini kada sanggup lagi menyambung ajaran-ajaran yang telah mereka ajarkan itu. Wa inna ahadan lam yulad alima, seseorang itu tidak dilahirkan alim. Kada ada orang lahir alim. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum.